Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semuanya insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan suatu pencerahan ya, insya Allah mendapatkan suatu pencerahan ya teman-teman nanti. Karena di sini akan saya jelaskan ya teman-teman. Ada salah satu teman kita, teman subscriber kita, Mas mengatakan bahwasanya Mas coba sih buat video yang pendek aja gitu kan. Tapi jelas ya intinya pendek lah gitu ya, jangan terlalu panjang, kalau panjang malas nyimaknya seperti itu ya. Sebenarnya penting banget ya buat teman-teman semuanya, jangan malas nyimak, harus serius bener-bener ya, karena kan ini belajar ya, bukan main-main ya. Kalau main-main ya is oke lah, mau santai mau apa ya. Tapi ini kan belajar ya, maka ya harus sungguh-sungguh lah, namanya orang belajar seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya buatkan video yang mungkin lebih simpel, karena apa? Karena video ini akan saya buat supaya pendek lah, seperti itu ya. Nah jadi insya Allah nanti teman-teman lebih mudah untuk simak-simaknya, nggak terlalu panjang, nggak malas untuk nontonnya, seperti itu ya. Namanya kita belajar tentunya harus kita ada pengorbanan ya teman-teman ya, apalagi belajar online seperti ini ya, tentunya harus ada pengorbanan. Kalau misalkan tidak ada pengorbanan untuk kita waktu dan lain-lain ya sulit juga ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini teman-teman, akan saya buatkan ya tutorial-tutorial untuk dari awal hingga ke akhir, tapi durasinya saya buat pendek-pendek lah seperti itu ya. Tujuannya nanti, tetap berurutan ya teman-teman ya. Kalau misalkan biasanya kan misalkan trafo 5 ampere ataupun 5 ampere 45 volt AC misalkan ya. Nah jadi itu kan dari, PSU sampai dengan beban ya, perhitungan-perhitungan driver lain-lain ini semuanya kan sudah ada ya di situ, nyatu semua ya. Nah itu akan saya buat per satu video ya teman-teman ya. Jadi ini akan ada step by stepnya ya teman-teman ya. Ada urutannya ya. Jadi teman-teman semuanya, simaknya jangan hanya satu sebagian aja, tapi dari awal sampai akhir ya. Tetap tema nanti akan saya samakan ya, trafo 5 ampere 25 volt AC. Nah, seperti itu ya. Di sini kita sebelum kita menghitung PSU ya, tentunya kita itu akan mengetahui terlebih dahulu berapa sih beban yang kita punya. Nah, seperti itu ya. Berapa sih beban yang kita punya? Misalkan kita hanya punya beban speaker itu 400 watt. Ya, 300 sampai dengan 400 watt misalkan ya. Nah, kita harus ketahui berapa sih, daya reaktif muatan listriknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau teman-teman punya speaker dengan daya, misalkan dayanya 300 sampai dengan 400 watt. Jadi jangan kita hitung mentah-mentah. Ya, paham ya? Nah, dalam artian di sini jangan kita hitung mentah-mentah ya. Kalau misalkan kita menggunakan beban 300 sampai dengan 400 watt ya. Hitungan watt ya teman-teman. Belum tahu kita itu daya reaktifnya berapa, muatan listriknya berapa, kita belum tahu. Kita baru tahu daya aktifnya watt ya. Kalau misalkan kita hitung mentah-mentah, kita menggunakan beban 300 watt misalkan. Nah, berarti kita harus menggunakan transistor final Toshiba 2 set dengan daya 150 watt per satu setnya. Ya, itu sudah salah ya teman-teman. Salahnya di mana Mas? Umumnya kan seperti itu. Enggak, itu bukan umum teman-teman. Umum itu yang benar-benar sesuai dengan suatu perhitungan. Nah, kalau misalkan beban kita itu 300 sampai dengan 400 watt, maka kita itu wajib ketahui berapa muatan listriknya. Berapa VA, seperti itu loh. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu berapa nilainya, maka dari itu nanti kita akan bisa menyimpulkan ya, trafo berapa ampere sih yang akan saya beli ya, driver apa sih yang akan saya beli, voltase berapa voltase sih yang akan kita beri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ nanti teman-teman akan bisa menyimpulkan dengan sendirinya. Oke, di sini akan saya contohkan ya, ini hanya sebagai contoh ya. Nanti sisanya bisa teman-teman kembangkan seperti itu ya. Kalau memang ada yang belum paham bisa dipertanyakan saja ya. Oke, teman-teman, di sini akan saya buat ya dengan beban 300 watt ya. Ini saya contohkan dengan beban 300 watt sampai dengan 300 watt sampai dengan 400 watt. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ini akan saya hitung, akan saya cari berapa nilai muatan listriknya. VA-nya itu berapa? Ini kan masih watt ya teman-teman ya. Ini akan kita konversikan ke VA. Ya. Akan kita rubah ke VA. Muatan listriknya. Seperti itu ya. Jadi berapa VA mas? Ya ini akan kita cari dengan rumus yang harus teman-teman gunakan ini. Ya. Sama dengan P dibagi R. Nah. Ini harus teman-teman gunakan rumusnya. Rumus ini ya teman-teman ya. Ya. P dibagi R. P-nya itu apa? P-nya itu daya speaker ya teman-teman. R-nya apa? R-nya itu impedensi. Mas kenapa kok nggak Z? Seharusnya kan simbolnya Z. Nggak usah di ininya ya. Apa namanya? Nggak usah pusing-pusing ya teman-teman ya. Sebenarnya mau Z mau R itu simbol ya teman-teman. Itu tetap satuannya sama. Impedensi ya teman-teman ya. Apa? Resistensi kok impedensi. Resistensi ya teman-teman ya. Itu tetap sama. Maka dari itu untuk mempermudah ini saya tuliskan dengan R aja ya teman-teman ya. Resistensi ya teman-teman. Sama aja ya dengan impedensi ya. Tetap kita hitung 8 ohm karena di sini kita gunakan beban speaker 8 ohm. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita masukkan angkanya di sini kan 300 sampai dengan 400 watt ya. Ini hanya simple aja ya teman. Sampel atau contoh. Akan saya hitung dengan nilai yang besar ya teman-teman ya. 400 watt. Kalau misalkan teman-teman punya daya beban speaker 300 watt atau 400 watt ini bisa menggunakan cara perhitungan ini ya. Ataupun daya yang berapapun terserah teman-teman yang punya itu berapa dayanya. Itu cara perhitungannya seperti ini juga ya teman-teman ya, rumusnya juga. Jadi di sini akan saya perhitungkan dengan daya 400 watt. Nah, P-nya berapa Mas? P-nya itu adalah daya ya. P itu adalah simbol satuan daya. Nah, itu adalah 400 watt. Maka dari itu 400 watt kita tulis di sini teman-teman. Ya, paham ya? Terus dibagi R. R-nya berapa? Impedensinya itu 8 ohm. Nah, seperti ini ya. Nah, dapat kita hitung ya 400 dibagi 8 berapa Mas? 400 dibagi 8 sama dengan 50 VA. Ya, teman-teman ya. Ini berarti 50 VA. Nah, paham ya teman-teman? Jadi kita itu punya daya sebesar 400 watt. Jangan kita hitung watt teman-teman. Karena apa? Kita peristilahkan daya aktif atau watt ini adalah adahnya teman-teman. Ini adahnya teman-teman ya. Atau istilah ember lah ya. Watt ini masih embernya teman-teman. Dan kita nggak tahu isinya itu berapa. Ya isinya itu ya muatannya ini. Muatan listriknya ini 50 VA. Nah ini berarti ember dengan 400 watt ini hanya bisa apa namanya? Hanya muatannya itu hanya 50 VA. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ember 400 watt ini muatannya yang harus diisi airnya itu hanya 50 VA, enggak lebih. Nah, seperti itu teman-teman ya memahaminya ya. Nah, oke, paham ya? Jadi ini untuk perhitungan bebannya teman-teman. Ini untuk perhitungan bebannya. Nanti akan saya bebani ya. Ini akan saya buatkan judul suatu perhitungan ini ya biar bertahap. Kita harus ketahui dulu beban kita itu berapa sih. Nah, saya itu punya beban 400 watt. Maka ketemu hasilnya 50 VA. Nah, maka saya akan buatkan contoh 400 watt dikali 2 ya teman-teman ya. Akan saya buatkan contoh 400 watt kali 2. Ya. Jadi akan saya buatkan contoh beban yang akan saya gunakan di sini adalah 400 watt kali 2. Ya, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu beban yang teman-teman punya, beban speakernya. Misalkan teman-teman punya 400 watt, ada 2 biji nih. Nah, berarti dihitung aja. Misalkan punya 500 watt, 2 biji. Nah, dihitung aja. Nah, seperti itu ya. Muatan listriknya itu berapa sih? 50 VA. Nah, misalkan 50 VA, nggak mungkin dong kita mau gunakan driver misalkan 400 watt dengan transistor final 2 set. Nah, buat kita hitung nanti muatannya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Tentunya banyak sekali ya teman-teman sisanya. Oke, paham ya apa yang saya jelaskan ini ya teman-teman? Kalau nggak paham boleh ditanyakan saja di kolom komentar ya. Intinya sebelum kita masuk ke PSU, driver, final, dan lain-lain, kita ketahui dulu beban yang kita gunakan. Ya.
Di sini saya contohkan, saya punya beban speaker itu 400 watt kali 2 ya. Ini saya tulis lagi biar nggak bingung. Kali 2, berarti ada 2 pitch 400 watt ya. Satu speakernya itu 50 VA. Nah, oke. Maka dari itu nanti kita cari yang pasnya itu berapa sih Mas untuk PSU-nya. Nah, terus seperti itu ya. Nanti kita akan cari. Ya, dan untuk mencarinya sangat simpel sekali ya teman-teman. Teman-teman sudah ketahui bebannya itu 50 VA. Tinggal teman-teman cari ya. Misalkan dengan transistor 2 set final Toshiba. Kan itu nggak mungkin banget ya. Nah, seperti itu. Karena sisanya banyak banget. Nah, jadi misalkan teman-teman menggunakan trafo 5 ampere dengan voltase 25 volt AC misalkan. Nah, itu kan nanti bisa ketahuan tuh. 25 volt AC itu nanti dihitung ketemu transistor finalnya berapa set. Misalkan ketemunya 2 set. Nah, 2 setnya nanti bisa kita bagi. 1 set untuk channel R, 1 set untuk channel L. Nah, dengan beban 400 watt. Misalkan seperti itu ya. Nah, nanti akan kita hitung sisanya berapa tuh. Wah, sisanya masih banyak nih toleransinya, masih ada 60 misalkan ataupun 90 misalkan, 100 misalkan. Nah, masih ada toleransi untuk instalasi, berarti nggak apa-apa itu teman-teman gunakan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak sampai dengan 200, ya saran dari saya jangan digunakan ya. Nanti speakernya bisa beresiko. Oke, seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu beban yang teman-teman punya itu berapa VA sih. Nah, baru nanti teman-teman bisa menentukan PSU dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Untuk yang baru gabung dan lain-lain, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube ini agar saya selalu semangat membuatkan konten-konten yang akan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.